Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton. Berita seputar Kepulauan Buton. Tanggal 7 itu akan ada pembahasan tentang bagaimana masa depan daerah-daerah yang sudah lama diusulkan termasuk Kepulauan Buton. Selanjutnya media air bersih masuk dari besar dari pemerintah Bau-Bau. Selamat pagi dari Bukit Olio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Komite 1 DPD RI akan menggelar rapat kerja dengan Kemendagri dan Kepala Daerah se-Indonesia dalam rangka konsolidasi nasional pembentukan daerah otonom baru. DPRD sampaikan pokok pikiran dalam penyusun rancangan rencana pembangunan daerah Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 3 Februari 2023 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Senator asal Sulawesi Tenggara Amirul Tamim mengatakan pekan depan Komite 1 DPD RI akan menggelar rapat kerja dengan Kemendagri dan Kepala Daerah se-Indonesia dalam rangka konsolidasi nasional pembentukan daerah otonom baru. Afriansyah melaporkan. Tanggal 7 itu akan ada pembahasan tentang bagaimana masa depan daerah-daerah yang sudah lama diusulkan termasuk Kepulauan Buton itu. Dewan Perwakilan Daerah DPD RI akan menggelar rapat kerja Komite 1 DPD dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Daerah se-Indonesia dalam rangka konsolidasi nasional pembentukan daerah otonomi baru. Raker tersebut dijadwalkan pada 7 Februari 2023 bertempat di Gedung Nusantara 4 Komplek Gedung MPR DPR DPD RI Jakarta Pusat. Hal tersebut diungkapkan anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara Amirul Tamim kepada wartawan di sela-sela kegiatannya di kantor Wali Kota Bau-Bau. Dalam raker tersebut, kata Amirul, pihaknya ingin mengetahui tanggapan pemerintah terhadap rencana pembentukan DOB termasuk Kepulauan Buton. Selaku perwakilan daerah di Jakarta, tanggal 7 itu akan ada pembahasan tentang bagaimana masa depan daerah-daerah yang sudah lama diusulkan termasuk Kepulauan Buton itu. Oleh sebab itu kita akan mendengarkan dulu penjelasan dan tanggapan pemerintah tentang rencana itu. Sementara itu bagi daerah, Senator asal Sultra ini mengharapkan agar melakukan langkah-langkah persiapan seperti keinginan pembentukan Provinsi Kepton mesti dibarengi dengan upaya mendesak peran pemerintah induk, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah selama ini kan Gubernur Ali Masih juga fokus juga untuk tetap bagaimana memperjuangkan pemekaran ini. Kita lihatlah perkembangan lebih lanjut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. DPRD turut menyampaikan pokok-pokok pemikiran dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah Kota Bau-Bau 2024-2026. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Zahari, menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rancangan rencana pembangunan daerah Kota Bau-Bau RKPD tahun 2024-2026. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan usulan masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses maupun rapat-rapat kerja yang diharapkan dapat sinkron dengan arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bau-Bau diantaranya harus membangun Kota Bau-Bau tetap dalam konteks sebagai ibu kota calon provinsi Kepulauan Buton, mendesain setiap rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 ke arah tersebut. Kemudian dengan melihat cuaca dan kondisi alam yang tidak menentu, perlu dipersiapkan dengan matang skema antisipasi dan mitigasi bencana dan wabah, baik pada saat terjadi, pasca terjadi, hingga masa pemulihan. Selanjutnya media air bersih masuk dari besar dari
Di samping itu, Kota Bau juga menghadapi pertumbuhan populasi penduduk yang semakin tinggi. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, asri, nyaman dan tidak kumuh serta aman. Selain itu, lanjut Zahari, pengadaan penerangan jalan umum PJU baik di lingkungan perumahan maupun di jalan poros pada wilayah-wilayah yang belum tersentuh PJU. Masyarakat membutuhkan hal tersebut dalam rangka memberikan kenyamanan aktivitas sekaligus untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal dan mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Bantuan modal peralatan, pemasaran dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil dan mendengar sebagai bentuk perhatian pemerintah atas kemandirian masyarakat dalam berusaha. Sektor UMKM ini terbukti mampu menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun karena keterbatasan modal dan pengetahuan serta jaringan pasar yang terbatas, masyarakat cukup sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Selain infrastruktur fisik dan ekonomi masyarakat, dalam Pokir DPRD juga memuat pembangunan mental dan spiritual masyarakat Kota Bau-Bau seutuhnya yang beriman dan bertakwa, sehat, cerdas, dan berbudaya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. KKN Perdana Umu Buton diikuti 83 mahasiswa tersebar di 9 desa Kepulauan Buton. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau dan Nurliani melaporkan. Universitas Muslim Buton, Umu Buton resmi melepas 83 mahasiswa-mahasiswinya untuk mengikuti kandidat sarjana mengabdi belajar bersama masyarakat atau KSM BBM atau lebih dikenal warga dengan istilah kuliah kerja nyata atau KKN. Para mahasiswa angkatan pertama tahun 2019 tersebut tersebar pada 9 titik di 3 kabupaten di Kepulauan Buton, pertama Kabupaten Buton, Wakatobi, dan Kabupaten Buton Tengah. Sebelumnya mahasiswa dari 12 program studi tersebut telah mengikuti pembekalan selama 2 hari pada 31 Januari hingga 1 Februari untuk memantapkan persiapan pengabdian kepada masyarakat. Tepat Kamis 2 Februari 2023 pagi, rombongan diantar langsung dosen pembimbing ke lokasi KSM menggunakan bus dan beberapa mobil minibus, sementara yang lokasinya di Wakatobi sudah berangkat lebih dulu. Puluhan mahasiswa tersebut akan menjalani kuliah kerja selama kurang lebih 40 hari dan akan kembali ke kampus sebelum Ramadan pada pertengahan Maret 2023. Rektor Umu Buton, Dr. Sujiton mengungkapkan, setibanya di tempat, mahasiswanya akan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah kepada masyarakat serta membantu kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ya tentu KKN supaya dia lebih efektif, lebih produktif dan bermanfaat buat mereka. Nah, mereka mencoba melihat dari apa yang dia pelajari di kampus, bagaimana di lapangan kan. Tetapi mereka juga secara berkelompok ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk bagaimana memberi kontribusi untuk membimbing atau membina masyarakat setempat agar mereka di sana juga bisa bergairah dengan kedatangan mahasiswa-mahasiswa ini. Rektor sebelumnya sudah memberikan pembekalan berupa peningkatan ketakwaan dan keimanan agar mahasiswa aktif melaksanakan kegiatan ibadah di masjid. Selepasnya, mahasiswa juga dapat melakukan pembinaan Karang Taruna maupun Majelis Taklim. Sebelumnya pihak kampus telah menetapkan potensi wilayah KSM sesuai dengan bidang program studi sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dengan kenyataan di lapangan. Dr. Sujiton mengingatkan mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat warga setempat, utamanya mengenai etika dan norma, sebagai nilai tambah bagi mahasiswa yang mengikuti KSM BBM tahun 2023 ini. Adapun lokasi KSM BBM di Kabupaten Buton tersebar di Desa Kondowa, Labu Runci, Widing di Kecamatan Pasar Wajo, selanjutnya Kecamatan Wolowa di Desa Wolowa, di Kecamatan Siontapina di Desa Matanawe dan Desa Manuru, serta Kecamatan Lasalimu di Desa Ambuau Indah. Di Kabupaten Buton Tengah terletak di Lombe Kecamatan Gu dan 1 desa lagi di Kabupaten Wakatobi. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dari 43 kelurahan sekota Bau-Bau, belum seluruhnya mendapatkan akses sinyal seluler yang kuat. Akibatnya seluruh kegiatan yang membutuhkan koneksi internet yang lancar dan cepat belum dapat dirasakan seluruh warga kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
Sangat penting memang ini saluran internet bagi Kota Bau-Bau karena saat ini seluruh urusan kepegawaian Kota Bau-Bau terutama dari 43 kelurahan sekota Bau-Bau belum seluruhnya mendapatkan akses sinyal seluler yang kuat. Akibatnya seluruh kegiatan yang membutuhkan koneksi internet yang lancar dan cepat belum dapat dirasakan seluruh warga kota. Kepala Diskominfo Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengatakan saat ini akses sinyal seluler lemah masih dirasakan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Palabusa, Tampuna, dan Kelurahan Gonda Baru. Dari 43 kelurahan memang ada signal tetapi lemah seperti di Palabusa, kemudian ada beberapa daerah di Kecamatan Bungi khususnya di ujung di wilayah Tampuna, kemudian untuk di Surawolio ada di daerah Gonda Baru yang daerah perbatasan dengan Pasar Ajo memang agak lemah signalnya. Atas kondisi itu diakui Darussalam, beberapa kegiatan yang butuh koneksi internet terpaksa tidak dapat dilakukan, seperti misalnya absensi pegawai di beberapa kantor kelurahan masih dilakukan secara manual. Sangat penting memang ini saluran internet bagi Kota Bau-Bau karena saat ini seluruh urusan kepegawaian Kota Bau-Bau terutama kehadirannya melalui aplikasi Sipolima yang memerlukan internet. Jadi memang sangat perlu. Kemudian juga kita perlu juga menyadari bahwa sekolah-sekolah juga masih melaksanakan kegiatan ada yang menggunakan jaringan internet. Sehingga itu memang pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa dari Kominfo tahun ini insya Allah memprogramkan beberapa daerah yang kita akan coba untuk menyentuh di daerah di Tampuna, jangan di Palabusa mungkin. Itu kita survei dulu nanti kayak di mana titik lokasi yang ada. Dalam mengatasi persoalan kualitas sinyal seluler itu, kata Darussalam, pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan salah satu operator seluler yang ada di Bau-Bau, yakni Telkomsel, agar dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse serahkan dana hibah 150 juta rupiah untuk pengembangan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Kembari Helmulku melaporkan. Sebagai bentuk upaya bersama-sama membangun kerjasama dari sisi pemberitaan. Pemerintah Kota Bau-Bau memberikan dana hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bau-Bau sebesar 150 juta rupiah. Secara simbolis, hibah diserahkan oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse kepada Ketua PWI Bau-Bau Laude Aswarlin yang turut didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau Laude Darussalam yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Rabu siang. Ahmad Monianse menyebut hibah tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kerja-kerja wartawan dalam mempublikasi kegiatan pembangunan daerah serta pengembangan kapasitas wartawan di Kota Bau-Bau. Saya kira kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah ini masih dalam kesulitan finansial kan, sehingga yang kami bisa lakukan sebagai bentuk upaya bersama-sama membangun kerjasama dari sisi pemberitaan, ya jumlahnya baru saya kata 150 juta. Pasti kalau dibandingkan dengan begitu besarnya beban yang harus dipikul oleh teman-teman wartawan atau dalam hal PBI untuk mendukung tugas-tugas kewartawanannya dari sisi organisasi, pasti tidak cukup. Tapi paling tidak itulah yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, seiring dengan semakin baiknya perekonomian, hibahnya juga bisa ditinjau lagi, ya. Sementara itu, Ketua PWI Bau-Bau Laude Aswarlin memberikan apresiasi kepada Wali Kota Laude Ahmad Monianse karena memiliki kepedulian terhadap insan pers di daerah ini. Hibah tersebut, lanjut Aswarlin, akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh PWI Bau-Bau dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia wartawan yang tergabung dalam anggota PWI. Tentu hibah yang diberikan senilai 150 juta ini akan dimanfaatkan baik oleh teman-teman PWI secara khusus dalam rangka peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia teman-teman wartawan yang tergabung dalam anggota PWI. Salah satu yang kemudian akan dilaksanakan itu uji kompetensi wartawan yang akan kita gelar pada Agustus mendatang. Ini penting dalam pengembangan kapasitas teman-teman wartawan. Secara umum memang anggota PWI yang tergabung dalam PWI Bau-Bau ini hampir semua sudah mengikuti uji kompetensi wartawan. Namun dalam peningkatan status tentu ini dilakukan setiap beberapa tahun. Misalnya dari jenjang muda naik ke jenjang madya. Dari jenjang madya kemudian naik lagi ke jenjang utama.
Selain peningkatan kapasitas wartawan, dana 150 juta tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan musyawarah daerah PWI Bau-Bau yang juga dijadwalkan terlaksana di bulan Agustus nanti. Selain itu, dana hibah Pemkot Bau-Bau itu juga akan digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi anggota PWI Bau-Bau dalam perayaan Hari Pers Nasional HPN pada 9 Februari 2023 di Kota Medan, Sumatera Utara. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Bangun sinergitas Kapolres Bau-Bau silaturahmi bersama awak media. Kembali Wada Nurliani melaporkan. Kita harus berkolaborasi, bersinergi. Bentuk sinergitas kepolisian bersama jurnalis nampak terjalin Senin 1 Februari 2023 malam. Kali ini Polres Bau-Bau menjalin kolaborasi dengan media dalam momen silaturahmi bersama para wartawan sekota Bau-Bau. Silaturahmi tersebut sebagai bentuk sinergitas aparat penegak hukum bersama media sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolres Bau-Bau KP Bungin Masokan Misalayuk menyebutkan polisi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan berbagai pihak termasuk media. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara keduanya untuk mendukung Kamtibmas yang kondusif. Disebutkan mantan Kapolres Buton Utara tersebut, kepercayaan publik terhadap polisi kian meningkat di angka 66%. Untuk itu ia berharap dukungan dari seluruh pihak termasuk peran media dalam peliputan kegiatan kepolisian. Kepolisian itu nggak bisa sendiri. Begitupun media tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan situasi dan memelihara suatu situasi keamanan dan ketertiban di Kota Bau-Bau. Karena kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Sementara itu, Ketua PWI Bau-Bau Aswarlin mengapresiasi langkah Polres Bau-Bau dalam menciptakan kemitraan dengan media. Menurutnya peran Humas Polres cukup optimal menjembatani media bertemu dengan Kapolres hingga para kasat dalam hal penanganan kasus maupun kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Setiap waktu Humas terus memberikan informasi kepada teman-teman wartawan Bau-Bau dalam kritis, baik kegiatan internal Polres maupun dalam update penanganan kasus yang dilakukan oleh Polres Bau-Bau. Ini tentu penting bagi teman-teman wartawan untuk diapresiasi. Di awal sambutannya, Kapolres Bau-Bau sempat menyinggung jejak karirnya yang melalang buana di beberapa provinsi besar di tanah air. Ia menyebutkan awal kiprahnya di institusi kepolisian di Sumatera selama 5 tahun, Jakarta 7 tahun, Sulawesi Tenggara 5 tahun, yang diawali menjalankan tugas di Polda Sultra 3 tahun dan menjadi Kapolres Buton Utara 1 tahun 6 bulan sebelum akhirnya dilantik sebagai Kapolres Bau-Bau. Wadin Duliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, sebagai upaya peningkatan literasi masyarakat, pemerintah Kota Bau-Bau akan membangun perpustakaan representatif dengan kekuatan anggaran sebesar 10 miliar rupiah. Kembali Afriansyah melaporkan. Pemerintah Bau-Bau akan membangun perpustakaan yang cukup representatif. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengakui literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat kian menurun. Akibatnya informasi hoaks kerap terjadi karena kebiasaan berbicara lebih sering dibanding berliterasi. Karena itu sebagai salah satu upaya meningkatkan niat baca masyarakat, pemerintah Kota Bau-Bau akan membangun perpustakaan representatif bertaraf cukup baik menggunakan dana alokasi khusus pada 2023 ini. Dan sebagai salah satu jawaban dari yang meningkatkan niat baca kepada kita, pemerintah Bau-Bau akan membangun perpustakaan yang cukup representatif, bertaraf cukup baik, karena kita akan bangun itu dengan kekuatan lebih 10 miliar di bekas kantor DPRD Kabupaten Bau. Jadi mulai tahun ini. Pembangunan perpustakaan tersebut, ungkap Wali Kota, merupakan hasil perjuangan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi. Ketika itu, dirinya bersama Gubernur bertemu Kepala Perpustakaan Nasional saat menunggu keberangkatan pesawat dari Balikpapan. Lebih lanjut, kata Munianse, dalam pertemuan itu, Kepala Perpustakaan Nasional mengungkap bahwa ada satu perpustakaan hendak dibangun, tapi untuk lokasinya belum didapatkan, sehingga Gubernur Ali Mazi menyarankan agar dibangun di Bau-Bau. Dan beliau mengatakan bahwa saya masih punya satu perpustakaan, saya tidak tahu masih mana. Sehingga Pak Gubernur kami dari Wali Bau-Bau kalau bisa kasih Bau-Bau saja. Alhamdulillah tidak pulang, siapkan dokumennya, sudah oke, dan beliau sudah berangkat kemarin dan insya Allah sudah bisa bawa di tahun ini.
Melalui perpustakaan itu, Munianse juga berharap bisa menjadi sebuah cara untuk menyiapkan generasi emas yang tersisa 22 tahun lagi. Dirinya ingin menguatkan kapasitas generasi muda Bau-Bau sehingga bisa menjemput takdir dengan tampil terbaik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Komite 1 DPD RI akan menggelar rapat kerja dengan Kemendagri dan Kepala Daerah se-Indonesia dalam rangka konsolidasi nasional pembentukan daerah otonom baru. DPRD sampaikan pokok pikiran dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat yang bertugas, kami ucapkan terima kasih.